Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda di Tarot edisi spesial Hari Kemerdekaan. Seperti kita tahu, di tanggal 17 Agustus nanti kita bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaannya yang ke-75. Apakah cita-cita bangsa Indonesia dari awal sampai sekarang sudah terpenuhi semua? Seperti kita tahu, dasar negara Republik Indonesia Pancasila yang diwakili oleh simbol-simbol bintang, rantai, pohon beringin, dan banteng, kepala banteng, dan juga padi dan kapas itu mengartikan bagaimana ke depan bangsa Indonesia dalam meraih cita-citanya. Nah, kali ini bagaimana menurut sudut pandang tarot cita-cita bangsa Indonesia ini apakah sudah terpenuhi semuanya, baik di bidang sandang, pangan, papan, serta kesehatan rakyatnya? Bagaimana ke depan ini, apa saja yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia sampai detik ini di usianya yang ke-75 dengan 3 kartu untuk melihat bagaimana kesuksesan tentang sandangnya. Kemudian yang kartu berikutnya pangan, sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Oke, jadi masing-masing ini adalah hal yang harus diraih oleh satu bangsa, yaitu ketika rakyatnya sudah terpenuhi sandangnya. Di kartu yang pertama ini menginterpretasikan ada matahari terbalik, kemudian kartu sidungu, dan yang ketiga adalah sosok yang laki dan perempuan mengikrarkan janji ya. Ini ada candi simbol kemuliaan Tuhan. Nah, di kartu yang pertama ini bisa dilihat bagaimana matahari terbalik, artinya bahwa dalam urusan sandang bangsa Indonesia masih saja ada yang belum terpenuhi sandangnya. Masih banyak orang-orang yang miskin juga masih ada. Kemudian juga orang-orang tua jompo juga masih mengalami kekurangan sandang ya. Dan banyak jika mereka satu bangsa sandang sudah tidak harus membeli sandang-sandang bekas begitu, artinya bangsa itu sudah terpenuhi. Tapi di Indonesia baju bekas dari bangsa lain, negara lain itu masih diminati karena mereka menganggap bahwa dengan membeli baju bekas murah ya, akan tetapi resikonya juga banyak. Nah, ini masih ada di negara kita bagaimana masih menggunakan baju-baju bekas. Artinya bangsa kita masih belum banyak yang mampu membeli baju yang baru. Ini artinya dengan matahari yang terbalik. Kemudian sidungu, banyak hal yang belum bisa, masih bingung untuk mengalokasikan dananya membeli baju. Jadi untuk urusan sandang ini negara kita terutama bagaimana mengurusi sandang untuk rakyatnya. Ini masih perlu dipikirkan lagi bagaimana cara menggunakan baju yang baik, bagaimana cara membeli atau menggunakan baju yang sesuai dengan daya beli orang, misalnya dengan menciptakan baju-baju yang murah. Dan ini masih sudah banyak dibuat oleh garmen-garmen. Tetapi nilai jual dari hasil mereka, masyarakat masih jarang yang membeli baju-baju itu ya. Kalau kita lihat itu untuk urusan sandang, daya beli masyarakat itu masih kurang. Bagaimana dengan berkaitan dengan papan ya? Di papan ada 3 kartu, di sini ada Ratu Tongkat, kemudian juga ada kartu terbalik, ini mengartikan 8 pedang. Ini masih lama jika kita berkaitan dengan papan. Bangsa kita walaupun sudah merdeka 75 tahun, tapi dalam urusan perumahan masih banyak yang tertekan, yang
belum bisa memiliki rumah secara pribadi ya. Dan ini merupakan PR besar juga buat bangsa kita untuk menggapai bagaimana caranya setiap masyarakat itu harus punya rumah begitu ya. Nah, ini kemudian ada Ratu Tongkat. Ini dibutuhkan pemimpin atau sosok yang benar-benar menomorsatukan masalah perumahan atau papan. Jadi untuk papan masih harus, atau untuk perumahan masih harus diprioritaskan. Bagaimana tentang pangan ya? Nah, di pangan ini ada kartu setan terbalik. Ini mengartikan juga bagaimana bangsa kita masih harus menomorsatukan urusan pangan. Kalau kita berbicara pangan, tentunya berbicara masalah bagaimana distribusi beras ya. Nah, ini kita tahu bahwa ini kartunya setan. Ini mengartikan hal yang buruk atau hal yang perlu dievaluasi mungkin ya. Beras itu harus dari negeri kita sendiri. Negeri kita sangat luas. Tidak perlu kita meminta kiriman beras dari negara luar. Jika bisa di kartu yang kedua ini ada as koin, ini mengartikan bagaimana besarnya negara kita jika menanam sendiri hasil bumi ini masih bisa kita nikmati. Tidak perlu kita sekali lagi meminta bantuan, meminta kiriman beras dari luar negeri, membeli beras dari luar negeri ya, itu kita sebetulnya tidak perlu. Dengan cara tidak banyak tanah-tanah sawah yang harus dibikin rumah, itu yang paling utama sebetulnya. Ini masih perlu dipikirkan ya, sandang pangan, masalah pangan. Ada kartu bagaimana bangsa kita masih susah dalam masalah pangan ya, masih banyak sekali yang harus ditingkatkan prestasinya di bidang pangan. Hal-hal apa saja seperti tadi masalah beras, tidak perlu kita minta membeli dari luar itu. Kemudian bagaimana bisa ditekan supaya tidak banyak sawah dijadikan rumah, dan bagaimana kita memberi pola pikir kepada generasi muda itu harus diutamakan untuk menjadi petani. Petani bukanlah suatu pekerjaan yang nista atau remeh, tidak. Petani itu adalah pekerjaan yang memang Tuhan inginkan sebetulnya, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk mengelola bumi ya. Nah, jadi bangsa Indonesia harus kembali lagi ke masalah pertanian, itu harus dinomorsatukan ya, diutamakan. Bagaimana sekarang tentang kesehatan di era pandemi? Ini banyak sekali masalah kesehatan yang terjadi ya. Kita lihat di tiga kartu ini ada kartu kesederhanaan. Ini mengartikan bagaimana jiwa seseorang ya. Ini mengartikan bagaimana malaikat pelindung. Bangsa Indonesia masih sangat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa di era pandemi seperti sekarang. Walaupun banyak orang yang tidak memiliki uang digambarkan dengan kartu koin, pekerjaan semua dibatasi saat ini, dan ini memang menjadi fakta nyata. Di kartu ini kartunya terbalik, ini kartu pembantu tongkat yang mengartikan api. Nah, jika ini dikaitkan dengan kesehatan, kali ini bangsa Indonesia benar-benar bangsa yang memang sangat minim untuk masalah kesehatan. Jadi karena bangsa Indonesia ini banyak yang mempunyai pikiran nerimo, di mereka bangsa-bangsa kita ini terutama rakyat kita saat ini nerimo dengan apa yang dihadapinya. Jadi dengan masalah kesehatan, walaupun sebetulnya masih perlu diusahakan, tapi bangsa kita banyak diam, banyak nerimo, banyak melakukan hal-hal di mana dirinya sendiri yang memperjuangkan kesehatannya. Bila kita tahu bahwa saat ini mungkin ada BPJS, itu salah satu upaya pemerintah dalam menyikapi persoalan rakyatnya,
Tetapi masih banyak juga yang belum menggunakan jasa BPJS juga. Jadi masih harus ditingkatkan lagi tentang bagaimana kesehatan bangsa kita ini ditingkatkan. Intinya untuk kesehatan bangsa Indonesia di hari kemerdekaan yang ke-75 ini masih banyak yang mandiri mengobati penyakit-penyakit mereka. Dan masih banyak alternatif kesehatan itu mereka atasi dengan biaya atau dengan pengobatan alternatif. Itu yang mereka minati. Jadi sekali lagi untuk urusan kesehatan bangsa kita harus meningkatkan kualitasnya. Bunda akan melihat lagi dengan 7 kartu. Jadi tadi adalah bagaimana situasi yang memang harus perlu ditingkatkan lagi di ulang tahunnya nanti yang ke-76 ya. Jadi poinnya apa yang akan terjadi dari bangsa kita ke depan nanti 1 tahun ke depan jika kita mengamati dari situasi sandang pangan papan ya. Bunda akan pakai 7 kartu. Jadi 7 kartu ini adalah kesimpulan hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia. Ada pembantu pedang. Pedang ini mengartikan bagaimana ketajaman berpikir, kemudian juga jasa, bagaimana bangsa Indonesia ini harus banyak mengorbankan kepandaiannya tanpa harus dihitung dengan uang ya. Artinya harus banyak relawan-relawan yang ikhlas berjuang memajukan bangsa kita. Intinya lagi, dengan usia yang 75 tahun ini, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju. Seperti pembantu pedang ini harus menentukan sikap bagaimana arah yang benar untuk kemajuan bangsa kita. Dengan cara pembantu pedang ini adalah sosok yang kaula muda. Jadi generasi mudanya, atau seperti yang Bunda bilang di video-video Bunda yang lalu berkaitan dengan situasi negara kita, bahwa janji dari pemimpin-pemimpin kita, yaitu Bapak Presiden terutama di sini, bagaimana merevolusi mental. Ini yang harus utama. Jadi harus dibuktikan ya ke depan ini. Karena ke depan juga masih Bapak Presiden Joko Widodo yang memimpin. Jadi jika ada kartu pembantu pedang, ini mengartikan bagaimana revolusi mental untuk semua, tapi terutama generasi mudanya merubah pola pikir dari yang keterpurukan, kurang maju, banyak hal-hal negatif, putus sekolah, malas sekolah, dengan banyaknya dalih-dalih yang mereka katakan tidak ingin sekolah, begitu ya, banyak yang menganggur. Ini juga menjadi prioritas utama bagaimana ke depan bangsa Indonesia merevolusi mental. Kartu yang kedua masih berkaitan dengan pedang, kartunya terbalik. Ini mengartikan bagaimana harus saling menghormati pendapat orang. Karena dengan banyak bicara tapi omong kosong ya, dengan banyak bicara tapi sedikit bekerja, ini yang paling penting ya. Saat ini banyak bicara tapi sedikit bekerja. Tetapi yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita harus sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ya, sekali lagi kita harus sedikit bicara tapi banyak bekerja, bukan banyak bicara tapi sedikit bekerja. Untuk generasi ke depan, untuk bagaimana Indonesia maju. Kartu yang ketiga ada perwira piala, ini mengandung unsur air. Unsur air ini mengartikan bagaimana tadi sifat kegotong royongan perlu diutamakan kembali supaya meraih prestasi lagi. Sandang pangan papan kesehatan dari rakyatnya ini harus diutamakan untuk mencapai itu. Yang berikutnya ada bagaimana kesehatan. Jadi untuk kesehatan ini perlu dinomorsatukan. Ya. Bangsa yang sehat jiwanya, sehat pikiran dan mentalnya, ini yang dibutuhkan oleh satu bangsa. Jika bangsanya tidak ada kesehatan, atau kesehatan ini luas maknanya, kesehatan secara fisik juga, kesehatan secara mental juga, secara rohani juga, ini maka itu yang harus diutamakan ke depan. Dan kartu berikutnya ada lelaki yang digantung. Ini adalah situasi saat ini. Situasi saat ini masih banyak
ketidakadilan yang diterima oleh beberapa saudara kita. Ini perlu juga dievaluasi. Jadi untuk ke depan negara kita masih situasinya masih banyak hal-hal PR yang harus diselesaikan, terutama harus saling gotong royong atau hormat menghormati yang penting. Baru kartu ini akan terwujud dengan ada 2 tongkat. Bila mana karakter mental, revolusi mental tadi ditegakkan, kesehatan juga diutamakan, kemudian juga ada bagaimana sedikit bicara banyak bekerja, pasti Indonesia bisa di usia yang ke 100 tahun nanti bisa menjadi negara adidaya melebihi Amerika. Itu karena di kartu yang ini adalah kartu di mana bumi dipegang. Nah, bisa bahwa Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia bila hal-hal itu bisa dilalui. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Kita juga harus menegakkan seperti ini menjadi perwira pedang. Nah, perwira pedang ini dengan kuda putih ini mengartikan Indonesia menjadi negara mercusuar dunia bila kita masing-masing bisa saling menghormati dalam hal apapun, saling gotong royong, menghormati, toleransi beragama, saling membantu orang yang kesusahan. Ini diwujudkan, maka Indonesia benar-benar menjadi pemenang seperti perwira pedang ini. Mari bersama kita, saudaraku, dimanapun kalian berada di usia Indonesia yang ke-75 ini, ke depan Indonesia benar-benar menjadi mercusuar dunia. Dan buktikan itu kalbula muda, mungkin kalian yang terketuk hatinya untuk tetap Indonesia ini ada dan Indonesia ini jaya. Demikian Tarot edisi spesial Hari Kemerdekaan. Semoga ini menjadi pembahasan yang menarik buat kalian untuk tergerak hatimu menciptakan Indonesia jaya. Sampai jumpa, salam. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai